Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan menerangkan tentang tematik. Masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kamu siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Pertama, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan tentang menulis huruf kapital dalam kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung. Nah, kamu mengingat pembelajaran yang tentang penggunaan huruf kapital dalam kalimat pada pembelajaran sebelumnya. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan unsur nama diri. Dalam penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya meliputi apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, serta diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat berita. Kalian sudah belajar menulis kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung. Sekarang kalian akan belajar membuat kalimat tanya menggunakan huruf tegak bersambung. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya, yaitu sebagai berikut. Di sini ada 7 contoh. Contoh yang pertama, kamu lihat di situ. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu. Contohnya, apa yang dibutuhkan untuk merawat tumbuhan? Awal kalimat tetap besar, sedangkan akhir menggunakan tanda tanya karena kalimat tanya. Nah, contoh yang kedua, menggunakan kata tanya mengapa. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab akibat. Contoh kalimatnya, mengapa tumbuhan harus dirawat? Nah, di sini tetap awal kalimat menggunakan huruf besar dan diakhiri menggunakan tanda tanya. Contoh yang ketiga, menggunakan kata tanya siapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa yang merawat tumbuhan di sekolah? Berikutnya, kata tanya di mana. Biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Lina menanam tumbuhan mawar? Yang kelima, menggunakan kata bagaimana. Biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau penjelasan. Contoh kalimatnya, bagaimana Lina merawat tumbuhan? Nah, yang keenam, menggunakan kata tanya kapan. Biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Lina menyiram tumbuhan? Nah, yang terakhir di sini menggunakan kata tanya berapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa jumlah tanaman mawar yang dimiliki Lina? Nah, itu tadi contoh dari kata tanya. Apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Dan juga di situ dicontohkan cara menulis tegak bersambungnya. Kamu pelajari lagi ya. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas bersama dan kamu dengarkan juga contoh-contohnya. Di situ pasti kalian masih mengingatnya tentang kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk bertanya kepada seseorang guna mengetahui sesuatu. Nah, kata tanya yang biasa digunakan antara lain apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, tadi juga kamu sudah mendengarkan contoh-contoh kalimat tanyanya. Lanjut ke materi berikutnya, kita beralih ke pelajaran matematika.
Di sini kamu masih ingat pembelajaran tentang satuan baku untuk ukuran berat ya? Nah, salah satu satuan baku untuk ukuran berat adalah kilogram yang disingkat dengan kg. Setiap 10 ons nilainya sama dengan 1 kg atau 1 kilogram. Atau bisa juga disebutkan 10 ons sama dengan 1 kg. Nah, kamu perhatikan contoh berikut. Suatu hari, Ayu disuruh ibu membeli tepung terigu sebanyak 10 kilogram. Di toko hanya tersedia tepung terigu kemasan 5 kilogram. Ayo, bantu Ayu agar mendapatkan tepung sebanyak 10 kilogram. Nah, kita selesaikan soalnya ya. Tepung terigu yang harus dibeli Ayu tadi berapa? 10 kilogram. Nah, adalah berapa? 2 kemasan 5 kilogram ya. Ya, karena yang tersedia hanya kemasan sebanyak 5 kilogram beratnya ya. Berarti Ayu membeli 2 kemasan tepung terigu berat 5 kilogram. Paham ya? Karena 5 kilogram ditambah 5 kilogram sama dengan 10 kilogram. Nah, itulah yang diinginkan Ibu Ayu, beratnya 10 kilogram. Nah, tadi kita sudah membahas tentang satuan baku yaitu ukuran berat kilogram atau disingkat kg. Sekarang kalian akan belajar membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda menggunakan simbol berikut. Nah, di sini ada 3 simbol. Yang pertama, lebih kecil dari. Nah, tandanya seperti itu ya. Dan yang kedua, lebih besar dari. Yang ketiga, yaitu sama dengan. Nah, perhatikan contohnya. Dari gambar tersebut dapat diketahui berat mangga 1 kilogram. Berat anggur 20 ons. Nah, kita ubah 20 ons menjadi kilogram. Nah, yaitu 2 kilogram. Jadi, berat buah manggis lebih atau kurang? Ya, lebih kecil atau lebih ringan daripada buah anggur. Ya, karena manggis di situ 1 kilogram, sedangkan anggurnya 2 kilogram. Sekarang kita akan membahas tentang bahan buatan. Kreasi hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan adalah sesuatu yang diolah oleh manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam. Contoh bahan buatan yaitu kertas karton, bekas tisu gulung, sabun batangan, dan botol bekas minuman. Nah, itu termasuk kategori bahan buatan. Ada berbagai bahan buatan yang dapat digunakan untuk membuat kreasi hiasan dari bahan buatan. Nah, kamu lihat contohnya. Ada karya bentuk hewan dari kertas lipat di situ. Terus apa lagi? Ada karya bentuk hewan dari sabun mandi. Nah, selain menggunakan kertas lipat dan sabun mandi, contohnya yang bisa kamu pakai yang termasuk bahan buatan yaitu apa tadi? Karton bekas tisu gulung ya. Terus apa lagi? Botol bekas sirup. Terus apa lagi di situ? Kertas tisu dan sedotan. Itu bahan-bahan buatan yang bisa dibuat kreasi hiasan oleh kamu. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu PPKN. Tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib adalah aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Tata tertib di sekolah berlaku bagi seluruh siswa di sekolah tersebut.
Apabila ada siswa yang melanggar tata tertib di sekolah, siswa tersebut akan dikenakan sanksi. Salah satu tata tertib di sekolah adalah tata tertib dalam menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekolah. Menjaga merawat tanaman berguna agar tanaman di sekolah tumbuh subur, indah, dan terawat. Nah, di sini biasanya ya, tanaman ditanam di depan kelas masing-masing ya. Ya, depan kelas masing-masing biasanya ada taman kecil yang ditanami bunga. Nah, itu yang harus kamu jaga. Kamu tidak boleh bermain di sekitar situ. Karena apa? Kalau sedang mainan, kadang tidak sadar ya. Nah, kamu terjatuh di situ. Nanti akan merusak pohon-pohon yang ada di situ. Nah, sebaiknya bermain, jangan dekat taman sekolah. Terus apa? Yang piket. Digilir, menyiram tanaman di depan kelas masing-masing setidaknya ya. Terus apa lagi? Membersihkan sekitar tanaman tersebut. Kalau ada rumput yang tumbuh. Nah, rumput itu kan akan mengganggu pertumbuhan tanamannya. Nah, kamu cabuti rumput-rumputnya, kamu bersihkan daun-daun kering yang jatuh di sekitar tanaman tersebut. Paham ya? Sekian pembelajaran dari Bu Guru. Semoga bisa menambah pengetahuanmu ya. Nah, cukup sekian pelajaran dari Bu Guru. Kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.